Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Ahyani Khawda Ramadana dengan NIM 12430 dari kelas B Ilmu Hukum Pak. Jadi gini Pak, akhir-akhir ini saya sering kali Pak mempelajari mengenai aliran-aliran hukum. Dan itu sangat menarik bagi saya. Apalagi mengenai pendekatan aliran-aliran ini terhadap interpretasi hukum dan para hakim. Jadi Pak, Bapak selaku dosen matkul pengantar ilmu hukum pasti jauh lebih tahu mengenai aliran-aliran ini. Jadi saya ingin minta Bapak untuk menjelaskan lebih lanjut terkait tentang aliran-aliran ini Pak. Apakah boleh Pak? Nah, pertanyaan bagus tuh. Emang masing-masing aliran itu memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum dan peranan hakim. Mari kita cek satu-satu. Nah, jadi gini, seperti yang kita ketahui, ada 5 aliran-aliran hukum, yaitu aliran legisme, aliran Breakriff Jurisprudence, aliran Freire School, aliran Sosiologis Recht School, dan yang terakhir adalah aliran sistem hukum terbuka. Mari kita bahas satu persatu mulai dari aliran legisme. Aliran legisme yang dipelopori oleh Charles Louis Descondat, ia mengatakan bahwa aliran legisme merupakan suatu pemahaman hukum yang memandang bahwa hukum itu identik dengan undang-undang. Dalam pandangan ini, tidak ada hukum di luar undang-undang tertulis. Aliran ini berkembang pesat pada abad ke-19 di Eropa kontinental. Para penganut legisme memandang hakim sebagai corong undang-undang atau la boiche de la loi, yang berarti hakim hanya bertugas menerapkan undang-undang secara mekanis. Kepastian hukum menjadi tujuan utama dalam aliran ini, meskipun hal tersebut terkadang mengorbankan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Legisme cenderung mengabaikan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law karena terlalu berfokus pada hukum tertulis. Oh, begitu Pak. Terus saya ingin bertanya Pak, apakah ada contoh konkret dari aliran legisme ini Pak? Seperti apa gitu? Saya ingin tahu Pak. Nah, untuk contoh kasusnya, saya ambil di sini adalah kasus Nenek Mina. Jadi, putusan MA nomor 79 PK _PID _2013. Kasus Nenek Mina, 55 tahun di Banyumas mencuri 3 buah kakao senilai Rp2.000 dari perkebunan PT RSA untuk ditanam di kebunnya. Meskipun sudah mengembalikan dan meminta maaf, pengadilan tetap menghukumnya 1,5 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan karena secara formal melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kalau boleh tahu Pak, kenapa ya kasus Nenek Mina ini bisa dijadikan salah satu contoh konkret pada aliran legisme ini Pak? Saya masih agak bingung nih Pak. Boleh lah ya Pak penjelasannya? Nah, pada kasus ini, hakim hanya fokus kepada hukum-hukum yang tertulis saja tanpa memikirkan aspek kemanusiaan, aspek ekonomis barang, dan lain sebagainya. Makanya, contoh kasus Nenek Mina ini bisa dijadikan salah satu contoh konkret pada aliran legisme ini. Begitu. Nah, yang kedua itu adalah aliran Breakriff Jurisprudence atau jurisprudensi konseptual, yaitu aliran yang dikembangkan dengan penekanan pada konstruksi logis dan sistematis dari konsep-konsep hukum. Aliran ini yang dikembangkan oleh Rudolf von Jhering pada fase awal pemikirannya, memandang hukum sebagai sistem logis yang tertutup. Penalaran hukum dalam aliran ini mengutamakan metode deduksi, di mana konsep-konsep yuridis yang abstrak menjadi dasar untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang konkret. Para penganut aliran ini berusaha menciptakan sistem hukum yang lengkap dan konsisten melalui analisis dan pengembangan konsep-konsep hukum. Terus Pak, gimana itu contoh dari aliran Breakriff Jurisprudence-nya Pak? Saya ingin tahu ini lebih lanjut gitu Pak. Sebelum kita masuk ke contohnya ya nak, Bapak capek berdiri terus, alangkah baiknya kita duduk dulu, oke? Oh iya Pak, maaf. Yaudah Pak, ayo kita duduk dulu Pak. Nah, gini kan enak, kita udah duduk gitu, nggak kayak tadi berdiri. Jadi langsung aja ke contohnya ya. Jadi contoh konkret penerapan Breakriff Jurisprudence dapat dilihat dalam kasus sengketa kontrak kerja antara perusahaan Gojek dengan driver ojek online. Ketika terjadi perselisihan tentang status hubungan kerja, pengadilan menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis definisi dalam konsep pekerja dalam UU Ketenaga Kerjaan. Hakim melakukan deduksi dari logis dari konsep-konsep abstrak seperti hubungan kerja, perjanjian kerja, dan subordinasi yang ada dalam undang-undang. Dalam putusannya, hakim menyimpulkan bahwa driver ojek online tidak masuk ke dalam konsep pekerja secara yuridis karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam definisi hubungan kerja, khususnya unsur perintah dan upah. Hakim murni menggunakan konstruksi logis dari konsep-konsep hukum yang ada tanpa mempertimbangkan realitas sosial ekonomi driver atau dampak putusan terhadap kesejahteraan mereka.
Kasus ini mencerminkan ciri khas Brief jurisprudence, di mana penyelesaian masalah hukum dilakukan melalui penalaran deduktif dari konsep-konsep abstrak, mengabaikan faktor-faktor non-yuridis, dan memandang hukum sebagai sistem tertutup yang lengkap. Jadi begitu ya contoh dari Brief jurisprudence-nya itu ya, nak? Oh, begitu, Pak. Oke, Pak. Sekarang lanjut ke aliran apa nih, Pak? Nah, sekarang kita masuk nih ke aliran Freire School atau aliran hukum bebas. Jadi, Freire atau aliran hukum bebas muncul sebagai reaksi terhadap kekakuan aliran legisme dan Brief jurisprudence. Dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Eugen Ehrlich dan Hermann Kantowitz. Aliran ini memberikan kebebasan yang lebih besar kepada hakim dan menciptakan hukum. Aliran ini mengakui bahwa hakim tidak sekedar menerapkan undang-undang, tetapi juga melakukan penemuan hukum berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Freire School ini menolak pandangan bahwa hukum itu adalah sistem yang tertutup dan menekan pentingnya pertimbangan sosial dan moral dalam penerapan hukum. Jadi begitu. Salah satu contoh kasus dari aliran ini adalah kasus darurat ekonomi di Jerman pada tahun 1920-an. Saat itu, pengadilan Jerman menerapkan prinsip revaluasi terhadap hutang-hutang yang ada meski tidak ada aturan eksplisit tentang hal tersebut dalam undang-undang. Keputusan ini diambil demi melindungi kreditor dan kerugian akibat hiperinflasi yang melanda di negara tersebut pasca Perang Dunia yang Pertama. Makin kesini, aliran-aliran ini makin berkesinambungan ya, Pak. I see. Waduh, waktu Bapak tinggal dikit lagi nih. Maaf ya, Nak, mungkin Bapak cuma bisa ngejelasin dikit aja mengenai dua aliran yang terakhir ini ya. Jadi, aliran yang keempat itu adalah sosiologis reskul atau mazhab sosiologis. Mazhab sosiologis dalam hukum memandang hukum sebagai gejala sosial yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Post-Choron atau Ross-Chapon dan Eugen Ehrlich menekankan pentingnya penelitian empiris dalam hukum untuk memahami bagaimana hukum itu dalam masyarakat. Aliran ini memperhatikan efektivitas hukum dalam masyarakat dan mengutamakan kepentingan sosial dalam penerapan hukum. Pendekatan sosiologis ini membawa perspektif baru dalam memahami hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Yang kelima adalah sistem hukum terbuka, yaitu merupakan konsep modern yang bersifat dinamis dari hukum dalam masyarakat. Aliran ini memandang bahwa hukum harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Dalam sistem ini, perubahan sosial diakui sebagai faktor penting dalam pembentukan hukum, dan berbagai sumber di luar undang-undang diterima sebagai bagian dari sistem hukum. Interpretasi hukum yang progresif dimungkinkan dalam sistem ini dan peran penting jurisprudensi serta hukum kebiasaan diakui sepenuhnya. Jadi begitu ya, Nak, ada 5 aliran yang sudah kita bahas tadi. Sepertinya Bapak akan pergi dulu ya, Nak. Terima kasih. Oh, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Maaf karena udah menyela waktu Bapak. Dan terima kasih, Pak, karena sudah menjelaskan 5 aliran itu kepada saya pribadi ya, Pak. Terima kasih, hati-hati di jalan, Pak.